Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2616 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasalnya pertama, ayat 10 sampai ayat 13. Di bawah perikop perpecahan dalam jemaat. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sampai di situ pembacaan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan surat kepada jemaat di Korintus oleh Rasul Paulus dilatar belakangi oleh adanya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Rasul Paulus mendapat informasi dari keluarga Chloe tentang jemaat yang ada di Korintus yang mengalami perpecahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memberi pesan kepada kita semua gereja Tuhan. Jangan ada perpecahan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perpecahan? Yang pertama, kita harus seia sekata. Harus satu suara. Amin. Coba sudah bayangkan, kalau kita tidak sepakat, apa yang terjadi? Pastinya gontok-gontokan, saudara. Pastinya akan ribut. Dan kalau gereja Tuhan sampai ribut, saudara, sampai pukul-pukulan, sampai lempar-lempar meja kursi, saudara, sampai rebut-rebutan aset jemaat, saudara yang dikasihi Tuhan, yang senang siapa? Yang senang iblis. Iblis senang kalau gereja Tuhan itu ribut, saling pukul satu dengan yang lain, saling benci antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, antara hamba Tuhan dengan jemaat. Saudara, saya percaya yang menjadi tokoh ketika kita ribut, terjadi perpecahan, saya yakin tokoh utamanya adalah iblis. Iblis senang kalau gereja Tuhan hancur. Iblis senang. Bapak Ibu Saudara, mungkin iblis gak bisa serang dari luar. Makanya iblis memakai cara adu domba. Supaya apa saudara? Supaya gereja saling curiga satu dengan yang lain. Akhirnya mereka tidak dapat bersepakat. Yang akhirnya gereja berkelahi satu dengan yang lain. Hancur, berkeping-keping. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghindari perpecahan, kita harus seia sekata, satu suara.
harus sepakat. Banyak orang memberikan masukan ini dan itu. Saudara, di dalam berorganisasi, di dalam mengurus banyak orang, antara pendeta dengan majelis dan juga jemaat, memang ada banyak masukan, tetapi jemaat Tuhan dengar ini baik-baik. Tidak semua masukan itu disetujui, diiyakan. Coba sudah bayangkan, kalau ada yang suka makan pedas, ada yang tidak suka makan pedas, semua ditampung. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya berantem. Saudara yang dikasih Tuhan, masukkan saudara kepada hamba Tuhan, kepada majelis. Saudara, itu kan hanya sekedar masukan. Kalau diterima, dianggap itu baik, saudara lalu dieksekusi, puji Tuhan. Tapi kalaupun tidak, saudara jangan ngambek, saudara jangan marah, saudara jangan ngamuk, jangan menghasut yang lain untuk benci, gak suka kepada hamba Tuhan. Karena apa yang saudara berikan masukan tidak diterima, ditolak, saudara jangan saudara menghasut yang lain untuk memberontak atau melawan hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin punya banyak ide, masukan. Tapi saudara, kalaupun tidak diterima, tetap kita menerima dengan segenap hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan paksa supaya hamba Tuhan atau majelis setuju dengan apa yang kita berikan masukan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sepakat. Amin. Ada banyak orang kasih masukan, setelah di voting saudara, mungkin hanya selisih satu suara. Tapi karena dia kalah, saudara ngambek. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat. Kalau saudara memberi masukan lalu di voting saudara kalah banyak, ya saudara harus menerima kenyataan. Amin. Dan kalau saudara mungkin di balik suara yang mayoritas itu, saudara jangan juga membuli, jangan juga menolak, jangan juga otoriter, karena saudara menganggap jemaat yang lain tidak dukung suara saudara, saudara akhirnya tidak melibatkan dia dalam organisasi, dalam struktur saudara, saudara juga tidak dewasa dalam hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sepakat, harus satu suara. Untuk apa, saudara? Mencegah perpecahan. Saudara kalau tidak lagi bersepakat, saudara berjalan sendiri, saudara, ini akan membuat dari dalam itu rapuh. Kita harus seia, sekata, satu suara, sepakat. Maka kuasa Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah gereja yang seia, sekata. Satu suara, sepakat. Apa yang menjadi persoalan pergumulan mereka, pasti Tuhan bela, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati jemaat yang seia sekata. Amin, haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya supaya kita gereja Tuhan terhindar dari perpecahan? Firman Tuhan ini berkata saudara, kita harus erat bersatu. Erat bersatu ini artinya saudara, kita harus berpegangan tangan satu dengan yang lain, apapun yang terjadi. Saudara, firman Tuhan berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari Tuhan? Apakah maut? Apakah penderitaan? Tidak ada. Amin. Artinya apa saudara? Kita harus terus berpegang pada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Demikian juga kita aplikasikan dalam pelayanan di gereja kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus terus erat bersatu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita bersatu kita kuat. Amin. Tapi kalau kita jalan sendiri, kita tidak mau bersama-sama, saudara ada dalam bahaya. Dan itu akan membahayakan skup yang lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari taruh dalam setiap hati dan pikiran saudara, bahwa saudara adalah tiang penopang dalam pelayanan. Saudara adalah penentu dalam pelayanan. Di saat saudara memberikan diri untuk dipakai iblis, akhirnya apa saudara?
tadi yang saya katakan, saudara penentu dalam pelayanan. Kalau saudara dipakai saudara, itu akan membuat satu efek yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Membuat saudara akhirnya dipakai iblis. Membuat gereja Tuhan bergetar menuju kepada kehancuran. Saudara, mari taruh dalam diri kita bahwa kita ini penentu. Maju mundurnya pelayanan, kita ini penentu. Oleh karena itu saudara, kita harus terus bergandengan tangan. Amin. Kita harus erat bersatu. Jangan melepaskan diri. Jangan menjauh. Tetapi mari kita semakin rapatkan barisan. Amin. Untuk erat bersatu. Karena di saat kita bersatu, kita kuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami dalam tahap renovasi gereja. Ada molen yang begitu besar saudara, yang tidak mungkin bisa saya angkat sendiri. Tidak mungkin juga hanya 2 orang, harus berbanyak saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Kalau kita hanya pikul pelayanan itu sendiri berat, tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau kita bersama-sama, jemaat ikut terlibat dalam pelayanan, hal-hal yang berat akan dapat kita lakukan bersama-sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita bersatu ada kekuatan besar di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu. Amin. Saudara, waktu saya kuliah, saya membaca satu ilustrasi ini yang luar biasa. Ketika ada seekor singa yang mengejar kawanan kerbau. Saudara, ketika kawanan kerbau itu bersatu, membuat lingkaran, mereka bersatu melawan harimau atau singa yang hendak menerkam mereka. Saudara, musuh mereka tidak akan mampu melawan mereka karena kerbau lebih kuat daripada singa. Ketika mereka bersatu untuk melawan singa, singa itu nggak bisa menghancurkan, melawan, memangsa kerbau-kerbau itu, betul? Tapi ketika kerbau itu berjalan sendiri, keluar dari kawanannya, berjalan sendiri, terpisah dari rombongannya, kerbau itu akan menjadi sasaran empuk daripada singa atau harimau yang hendak memangsanya. Bapak Ibu Saudara, lihat, ketika kita bersatu, kita kuat, kita hebat. Amin. Kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Iblis juga akan mudah kita kalahkan ketika kita bersatu. Tapi ketika kita berjalan sendiri, saudara akan menjadi mangsa dari si iblis yang telah mengintai saudara, yang telah menunggu saudara keluar dari persekutuan saudara, yang keluar dari grup saudara, komunitas saudara, dari gereja saudara. Ketika saudara berjalan sendiri, saudara ada dalam bahaya. Ketika kita bersatu bersama-sama, kita kuat. Amin. Saudara, apapun yang terjadi di tengah-tengah organisasi, di tengah-tengah kita melayani banyak orang, pasti saja ada tantangan, ada masalah. Tapi kita tetap harus bersatu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus erat bersatu apapun yang terjadi. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita dapat terhindar dari perpecahan? Yang ketiga, kita harus sehati sepikir. Artinya apa saudara? Harus kompak. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di hati lain, di dalam pikiran lain. Banyak orang berkata ini, tapi dalam eksekusi beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sehati sepikir, artinya kompak. Amin. Apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan harus sama. Amin. Itu baru bilang kompak. Banyak orang dalam gereja, tubuhnya ada di gereja, hati dan pikirannya ada di luar. Sehingga apa saudara? Kosong.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya, gereja Tuhan, sehati sepikir, dalam hati, dalam pikiran kita sama. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita intim dengan Tuhan, kita dapat mengerti, paham dengan apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan, semuanya hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Semuanya sesuai dengan visi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sehati, sepikir. Jangan sampai saudara, dalam hati saudara beda dengan pikiran saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang ada dalam hati kita dan dalam pikiran kita hanya satu, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, Tuhan sedih kalau kita pecah belah, kalau kita akhirnya berantakan. Tuhan sedih. Tapi kalau kita bersatu, kita bergandengan tangan sesama tubuh Kristus, kita dapat melakukan hal-hal yang dahsyat, luar biasa. Karena apa saudara? Tuhan senang ketika kita gereja Tuhan bersatu. Tuhan senang, Tuhan memberkati, dan Tuhan akan melakukan tanda-tanda heran, mujizat yang luar biasa ketika gereja Tuhan bersatu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita terhindar dari perpecahan. Yang pertama, kita harus seia sekata, satu suara, harus sepakat. Yang kedua, kita harus erat bersatu, harus selalu bersama-sama apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, kita harus sehati sepikir, harus kompak. Supaya apa? Terhindar dari perpecahan. Di saat kita bersatu, kita kuat. Kita akan lakukan hal-hal yang hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Yang mengingatkan kami supaya jangan ada perpecahan dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan terus mengikuti dalam setiap kehidupan semua pendengar. Mereka mengalami Tuhan, mengalami berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.